Baiklah, di sini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen bisnis. Yang pertama, organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Yang membedakannya adalah tujuan dari organisasi tersebut ada yang bertujuan mencari profit oriented atau keuntungan secara finansial dan tidak mencari keuntungan, yaitu non-profit management. Manajemen merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Ernie dan Kurniawan 2005. Adapun sumber daya organisasi, yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya informasi, yang ketiga sumber daya fisik, yang keempat sumber daya keuangan, dan yang kelima sumber daya alam. Mengapa manajemen sangat dibutuhkan? Karena untuk mencapai tujuan organisasi, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan melakukan pekerjaan dengan benar, biasanya menghemat pengeluaran terkait dengan proses yang benar, sedangkan efektif yaitu melakukan pekerjaan yang benar seperti memilih SDM dengan benar. Adapun fungsi manajemen, yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga directing, yang keempat controlling. Fungsi operasional manajemen SDM, penerapan berdasarkan fungsinya untuk memperoleh terbaik bagi bisnis. Selanjutnya pemasaran, menciptakan atau memenuhi produk atau kebutuhan pasar. Selanjutnya keuangan, bagaimana manajemen menghasilkan profit ataupun keuntungan, yaitu manajemen operasional, menghasilkan dan memastikan produk sesuai standar yang ditetapkan dengan teknik. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan ilmu manajemen dan manajer dalam kegiatan manajemen. Menurut sejarah, peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya fasilitas ataupun aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Menurut Robert Owen 1771 sampai 1858, perlunya SDM dan kesejahteraan bekerja dalam sebuah organisasi. Kesimpulan yang didapat dari manajemen klasik, yang pertama kontribusi manajemen klasik, yang kedua keterbatasan manajemen. Adapun tiga kelompok yang terdahulu, yang pertama perspektif manajemen klasik, yang kedua perspektif manajemen perilaku, yang ketiga perspektif manajemen kuantitatif. Kesimpulan mengenai perspektif manajemen klasik, kontribusi manajemen klasik, yang pertama spesialisasi pekerjaan, yang kedua studi mengenai masa dan beban kerja, yang ketiga metode ilmiah dalam manajemen, yang keempat dikenalnya fungsi-fungsi manajemen, yang kelima prosedur dan birokrasi. Peran manajer dalam organisasi, yang pertama manajer adalah subjek dari kegiatan manajemen, yang kedua merupakan orang yang melakukan kegiatan manajemen, yang ketiga individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi yang dijalankan bersama anggota dari organisasi. Apa yang dilakukan manajer? Yang pertama, bekerja dengan dan melalui orang lain. Yang kedua, menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajer umum dan manajemen fungsional. Umum seperti direktur, sedangkan fungsional berdasarkan bidang. Adapun keahlian manajemen yaitu technical skill, human skill atau bagaimana berkomunikasi, dan contextual skill, menganalisasi dan mengambil keputusan. Adapun tingkat-tingkat dalam manajemen, yang pertama manajemen tingkat puncak terdiri dari direktur utama,
Yang kedua, manajemen tingkat menengah, terdiri dari manajer dan kepala divisi atau departemen. Yang ketiga, manajemen supervisi, terdiri dari tenaga kerja tingkat bawah seperti buruh dan pekerjaan bangunan. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang lingkungan bisnis dan bisnis internasional. Lingkungan bisnis terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan batas organisasi. Lingkungan internal organisasi terdiri atas pemilih dan tim manajemen, sedangkan lingkungan eksternal terbagi atas pelanggan, pesaing, pemasok. Lingkungan ekonomi, selanjutnya lingkungan teknologi, lingkungan hukum dan politik, dan yang terakhir lingkungan sosial budaya. Bisnis internasional yaitu kegiatan bisnis atau transaksi barang dan jasa yang melewati batas-batas negara dan dapat melibatkan berbagai negara. Pelaku bisnis internasional contohnya antara negara A dengan negara B melakukan transaksi bisnis dengan negara lain sering disebut sebagai bisnis internasional, biasanya dalam bentuk ekspor dengan impor. Adapun bentuk-bentuk aktivitas bisnis internasional, yang pertama Foreign Direct Investment atau FDI, yang kedua lisensi, yang ketiga waralaba, yang keempat usaha patungan. Adapun tanggung jawab sosial dan etika manajemen, yaitu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, dan berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Adapun konsep dasar etika manajer, yaitu etika manajer adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Adapun nilai personal sebagai standar etika merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, perilaku dari seseorang. Terbagi menjadi dua nilai, yaitu terminal dan nilai instrumental. Adapun konflik nilai terbagi menjadi dua bagian, konflik individu organisasi dengan konflik antar budaya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.